Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai. Dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan 28 tahun dirawat dengan skizofrenia paranoid berdasarkan pengkajian klien sering mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk membunuh suaminya. Klien menceritakan semua hal tentang kehidupannya dahulu kepada perawat. Setelah perawat selesai mendengarkan cerita klien, perawat menceritakan semua hal yang diceritakan oleh klien kepada temannya. Padahal klien berpesan agar rahasianya jangan diceritakan kepada siapapun. Prinsip etik apakah yang dilanggar oleh perawat tersebut? Confidentially, B. Autonomy, C. Justice, D. Veracity, Fidelity. Jawaban A. Confidentiality. Pembahasan prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut adalah confidentiality, kerahasiaan, penjelasan, confidentiality, kerahasiaan. Prinsip ini mengharuskan perawat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh pasien. Dalam kasus ini, perawat melanggar prinsip ini dengan menceritakan rahasia pasien kepada temannya, padahal pasien sudah berpesan agar rahasianya tidak disebarluaskan. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang lansia sudah 13 tahun tinggal di panti jompo. Berdasarkan pengkajian, klien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Ketidakberdayaan. B. Depresi. Harga diri rendah. D. Berduka. Isolasi sosial. Jawaban C. Harga diri rendah. Pembahasan. Harga diri rendah adalah perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilangnya percaya diri dan harga diri, serta merasa gagal mencapai suatu keinginan tertentu. Kata kunci masalah pada kasus di atas adalah klien mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak peduli dengannya dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Data pendukung kasus di atas, klien tampak sering menyendiri, menangis, dan saat diajak bicara tidak mau menatap lawan bicaranya. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang laki-laki 25 tahun masuk RSJ sejak 1 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa klien hanya mengurung diri di kamar sejak 3 bulan yang lalu sebelum dibawa ke RSJ. Klien hampir terjun dari kamarnya yang berada di lantai 2. Setelah kejadian itu, klien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Depresi. B. Harga diri rendah. C. Isolasi sosial. D. Ketidakberdayaan. I. Resiko bunuh diri. Jawaban, resiko bunuh diri. Pembahasan. Bunuh diri adalah suatu keadaan di mana individu mengalami resiko untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan tindakan yang dapat mengancam nyawa. Perilaku bunuh diri dibagi menjadi 3 kategori: upaya bunuh diri, isyarat bunuh diri, dan ancaman bunuh diri. Kata kunci kasus di atas adalah keluarga mengatakan bahwa klien hanya mengurung diri di kamar sejak 3 bulan yang lalu sebelum dibawa ke RSJ. Klien hampir terjun dari kamarnya yang berada di lantai 2. Setelah kejadian itu, klien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang laki-laki 30 tahun dibawa oleh keluarga ke RSJ karena merusak alat-alat rumah tangga, suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, tatapan mata tajam, dan suara keras. Akan tetapi, klien masih dapat mengontrol marahnya di beberapa situasi tertentu. Berdasarkan kasus di atas, apakah diagnosis keperawatan yang tepat? A. Perilaku kekerasan. B. Resiko perilaku kekerasan. C. Harga diri rendah. D. Halusinasi. E.
Waham curiga. Jawaban B. Resiko perilaku kekerasan. Pembahasan. Resiko perilaku kekerasan adalah suatu respon terhadap perasaan terancam di mana individu mengekspresikannya dengan melakukan tindakan mengancam, mencederai orang lain, atau mengganggu lingkungan. Kata kunci kasus di atas adalah klien merusak alat-alat rumah tangga, namun masih dapat mengontrol marahnya di beberapa situasi tertentu. Data pendukung lainnya suka marah-marah dengan alasan yang tidak jelas, tatapan mata tajam, dan suara keras. Dari data tersebut terlihat tanda atau gejala yang muncul dan menjadi core problem dari masalah adalah resiko perilaku kekerasan. Soal nomor 5 P3K perawat, seorang klien 19 tahun dibawa ke RSJ karena sudah 1 bulan mengurung diri dalam kamarnya. Berdasarkan pengkajian, klien malu keluar rumah karena tidak lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Klien merasa dirinya sangat bodoh dan malu dengan teman-temannya yang saat ini sudah masuk kuliah. Pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya dan klien juga sudah tahu penyebab dia menghindar dari orang lain. Tindakan apa selanjutnya yang tepat dilakukan oleh perawat kepada klien? A. Merencanakan kegiatan yang telah dilatih. B. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang klien miliki. C. Melatih kegiatan yang telah dipilih sesuai kemampuan. D. Menilai kemampuan yang dapat digunakan. E. Melatih bercakap-cakap dengan teman lain. Jawaban B. Mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang klien miliki. Pembahasan. Diagnosa pada kasus di atas adalah harga diri rendah. Kata kunci pada kasus di atas adalah pada interaksi pertama, perawat telah membina hubungan saling percaya, dan klien juga sudah tahu penyebab dia menghindar dari orang lain. Tindakan selanjutnya adalah mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh klien. Ini merupakan SP1 dari harga diri rendah. Soal nomor 6 P3K perawat, seorang laki-laki 32 tahun dirawat di RSJ dengan keluhan sering mendengar suara wanita yang selalu memarahinya menjelang tidur malam. Berdasarkan pengkajian, klien sering berteriak dan sangat sensitif jika diajak berkomunikasi. Saat ini, klien sudah mengetahui cara menghardik halusinasi dan meminum obat secara teratur. Selanjutnya, tindakan keperawatan apa yang harus diajarkan pada klien tersebut? A. Melakukan aktivitas terjadwal. B. Mengenal karakteristik halusinasi. C. Mengajarkan klien bercakap-cakap dengan orang lain saat suara-suara datang. D. Mengidentifikasi isi halusinasi. Menganjurkan klien melakukan aktivitas yang disukai. Jawaban C. Mengajarkan klien bercakap-cakap dengan orang lain saat suara-suara datang. Pembahasan. Tindakan keperawatan pada klien dengan halusinasi adalah 1. Mendiskusikan dengan pasien isi, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan, respon terhadap halusinasi, menjelaskan dan melatih cara mengontrol halusinasi, menghardik halusinasi. 2. Menggunakan obat secara teratur. 3. Bercakap-cakap dengan orang lain. 4. Melakukan aktivitas yang terjadwal. Kata kunci pada kasus di atas adalah saat ini, klien sudah mengetahui cara menghardik halusinasi dan meminum obat secara teratur, maka tindakan selanjutnya adalah mengajarkan klien bercakap-cakap dengan orang lain saat suara-suara datang. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3K perawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan ada episode selanjutnya.